Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Ini pembahasan sebelumnya saya bahas di Surabaya, namun sekarang kita lanjutkan di sini. Ini pertemuan yang ke-9 ya. Di matan yang dibagikan kepada antum sekalian, yaitu di nomor 11 ya, nomor 11. Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, khaliqun bila hajah. Khaliqun bila hajah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya tanpa ada kebutuhan, tanpa ada hajah. Dan ini membedakan dengan makhluk yang berbuat karena butuh kepada makhluk yang lain atau yang menciptakan karena kebutuhan. Demikianlah manusia ketika mereka beraktivitas tidak lain karena ada kebutuhan ya. Tidak lain kecuali karena ada kebutuhan. Mereka membuat sesuatu pun, misalnya menciptakan lampu, menciptakan mobil, menciptakan pesawat, semua karena apa? Karena kebutuhan ya. Dan tidaklah mereka beraktivitas ya, menikah kecuali karena kebutuhan. Mereka ingin punya anak juga karena apa? Karena kebutuhan ya. Maka manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh berinteraksi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dia dapatkan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas Allah di antaranya menciptakan maupun perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya bukan karena kebutuhan, ya, bukan karena kebutuhan. Di antara dalil akan hal ini banyak ya. Saya sebutkan beberapa dalil. Yang pertama, nama-nama Allah yang menunjukkan akan hal ini. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Ya, tentunya kebutuhan, kalau Allah membutuhkan berarti menafikan sifat nama Allah Al-Ghani. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian fakir kepada Allah dan Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kemudian juga Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, maka dia tidak butuh kepada yang lainnya. Namanya Maha Kuasa, tidak butuh. Dia mau apa saja, tidak langsung, tidak ada yang bisa menghalanginya sehingga dia tidak membutuhkan apa-apa. Kemudian di antaranya makna nama Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum sebagaimana sudah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Al-Qayyum adalah yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Al-Qayyum maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Taib, ini di antara dalil pertama, bahwasanya di sana ada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Di antaranya juga dalil yang kedua dari logika, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah sendirian, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu. Dulu Allah bersendirian dan Allah sudah maha sempurna dalam kesendiriannya, sehingga Allah tidak membutuhkan yang lainnya. Jika Allah pernah maha sempurna dengan kesendiriannya, menunjukkan dia tidak membutuhkan pada yang lainnya. Akan tapi Allah menciptakan yang lainnya karena ada hikmah, bukan karena kebutuhan, tapi ada hikmah yang Allah kehendaki, Ini secara logika menunjukkan Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Kemudian di antara dalil juga bahwasanya memberi manfaat kepada Allah atau memberi mudarat kepada Allah sesuatu yang mustahil. Itu manusia pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepada Allah dan tidak akan mau memberikan mudarat kepada Allah karena Allah sudah maha sempurna. Allah telah jelaskan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Kalian tidak bakalan mampu sampai pada memberi mudarat kepadaku. Tidak mau beri mudarat kepadaku, lantas kalian beri mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i. Kalian tidak mampu sampai pada memberi manfaat kepadaku, fatanfa'uni. Lantas kalian beri manfaat kepadaku. Artinya mustahil. Karena manusia sangat lemah, bagaimana memberi manfaat kepada penciptanya? Enggak mungkin, mustahil. Yang ada sang pencipta yang beri manfaat kepada yang diciptakan. Kemudian Allah Maha Kaya dan Maha Aziz. Oleh karenanya memberi manfaat kepada Allah atau memberi mudarat kepada Allah adalah suatu kemustahilan. Kalian makhluk lemah, bagaimana memberi manfaat kepada pencipta?
Lagi pula Allah tidak bisa diberi manfaat dan tidak bisa diberi mudarat karena Dia Maha sempurna. Oleh karenanya mustahil Allah membutuhkan, karena namanya butuh itu dikasih manfaat. Karena kalau mustahil Allah mendapatkan manfaat, berarti mustahil Allah memiliki kebutuhan. Paham? Paham tidak? Paham ya. Baik, dalil yang keempat, Allah menegaskan bahwasanya Allah tidak butuh, seperti dalam surat Az-Zariyat kata Allah, "Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Hikmahnya agar mereka beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak butuh rizki dari mereka dan aku tidak butuh mereka beri makanan kepadaku. Innallahu war-razzaq, justru Allah lah yang Maha pemberi rezeki. Demikian juga wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia yang memberi makan dan dia tidak diberi makan. Artinya Allah tidak butuh dengan makanan. Ini isyarat juga sindiran kepada kalau ada Tuhan makan berarti bukan apa tuh? Tuhan. Berarti dia butuh kepada sesuatu. Kalau ada Tuhan makan berarti bukan Tuhan. Kemudian yang kelima, Allah menjelaskan bahwasanya kebaikan hamba tatkala hamba disuruh beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk sang hamba itu sendiri. Ya. Makanya dikatakan kullun yuridika lahu illallah fa innahu yuriduka laka. Semua orang kalau ingin sesuatu kepadamu adalah untuk dia, kecuali Allah. Allah kalau menghendaki sesuatu darimu adalah untuk dirimu sendiri. Kalau orang lain menghendaki darimu sesuatu adalah untuk dia, biasanya demikian. Adapun Allah kalau dia menghendaki sesuatu darimu maka itu untuk dirimu sendiri. Itu untuk dirimu sendiri. Adapun dalil akan hal ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kalian berbuat baik maka untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang lain. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian sendiri. Allah juga berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi." Siapa yang bersyukur maka untuk apa? Dirinya. Kata Allah juga, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum." Kalau seandainya kafir pun Allah tidak jadi masalah. Allah tidak butuh kalian. Allah tidak butuh ibadah kalian. Kalian beribadahlah untuk diri kalian sendiri. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya berada di atas satu hati orang yang paling bertakwa, semuanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya seperti Jibril alaihissalam, maka tidak menambah kekayaanku sedikit pun. Ya, menunjukkan Allah tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalau kalian beribadah untuk Allah, untuk kalian sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh manusia hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya seperti Jibril alaihissalam, maka tidak menambah kekayaan Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian dari awal sampai akhir seluruhnya kalian memiliki hati yang buruk, manusia terburuk, semuanya seperti Fir'aun, semuanya seperti Namrud, semuanya seperti iblis, miliaran iblis, tidak mengurangi kerajaanku sama sekali. Karena mustahil untuk beri manfaat kepada Allah dan mustahil memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah ketika Allah menciptakan bukan karena untuk kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hikmah yang Allah kehendaki. Yang jelas bukan untuk kebutuhan, tetapi di antaranya adalah untuk kebaikan para hamba itu sendiri, ya. Oleh karena tidak boleh terbetik dalam benak kita Allah menciptakan karena butuh. Allah menyuruh kita ibadah karena butuh kepada ibadah kita. Enggak, Allah enggak perlu. Allah sudah sempurna sebelum ada yang diciptakan sama sekali. Paham sampai sini? Dari sini ketika ada pembahasan tentang semua sifat yang sempurna pada makhluk, maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat tersebut. Ini secara umum. Contoh kalau makhluk ilmu sifat sempurna enggak? Sempurna. Maka Allah harusnya yang paling berilmu. Seperti misalnya sifat kuat, Allah kuat. Manusia memiliki kekuatan, makhluk memiliki kekuatan, berarti Allah harusnya maha apa? Maha kuat. Seperti itu.
Cuma ketika pembahasan manusia punya anak, kalau manusia punya anak sempurna enggak? Dibandingkan manusia tidak punya anak, mana lebih sempurna? Manusia yang punya anak. Kalau manusia tidak punya anak, berarti dia kurang sempurna, makanya dia mandul, paham? Lebih sempurna manusia yang punya. Tapi kita tidak bisa mengatakan kalau kita Allah lebih utama punya anak. Tidak, karena manusia ketika punya anak dia butuh, karena dia butuh kepada anak tersebut. Sehingga tidak bisa kita katakan kalau manusia punya anak berarti Allah lebih utama pilih punya anak. Enggak. Karena manusia punya anak itu karena kebutuhan. Karena kebutuhan dia butuh anak, dia butuh istri, dia butuh penerus, ya, dan seterusnya. Ya, jadi Allah menciptakan atau berbuat apapun tanpa ada kebutuhan. Tetapi karena ada hikmah. Tapi karena ada hikmah yang terkadang kita ketahui dan terkadang tidak kita ketahui. Yang jelas kalau kita disuruh beribadah, maka ibadah tersebut untuk kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, maka dia untuk dirinya sendiri. Baik, paham insyaallah? Kita lanjutkan. Sini ada peringatan tapi mungkin terlalu detail ya. Jadi perlu saya ingatkan bahwasanya Allah menciptakan tanpa hajah, tanpa keperluan, tapi Allah menciptakan itu ada tujuan, paham? Ada tujuan, ada hikmah. Sementara di sana ada sekelompok ahlul bidah yang mereka mengingkari sifat hikmah. Kata mereka, Allah menciptakan atau Allah berbuat mahdhul masyiah, murni hanya sekedar berkehendak tanpa ada tujuan sama sekali. Tanpa ada hikmah sama sekali. Mereka tidak bilang tanpa hikmah, mereka mengatakan tanpa gharat, tanpa tujuan, tanpa hajah. Ketika mereka mengatakan Allah berbuat sesuatu tanpa tujuan, tanpa hajah, ternyata maksud mereka Allah berbuat tanpa hikmah. Jadi perkataan tanpa hajah, hati-hati. Jadi kalau ada perkataan Allah mencipta dan berbuat tanpa hajah, kebutuhan, maka ini terkadang maknanya bisa ambigu. Jika maknanya sebagaimana yang tadi kita jelaskan, maka itu benar. Maka benar, ya. Paham yang tadi kita jelaskan, Allah sudah menciptakan tanpa ada keperluan karena Allah tidak buat, Allah Maha Kaya. Ini makna yang benar. Namun jika maknanya Allah berbuat tanpa tujuan atau hikmah, maka ini adalah makna yang batil. Ini pendapat Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan Allah berbuat tanpa hikmah, tanpa tujuan. Mereka punya syubhat, namun saya tidak bahas sekarang itu mengenai masalah hikmah. Ya, nanti sudah saya bahas di Aqidah Wasithiyah, bisa dirujuk kembali tentang sifat hikmah. Tapi intinya Allah berbuat dengan tujuan. Justru kalau kita lihat ada orang berbuat tanpa tujuan, orang bahlul berarti, paham? Bikin sesuatu tanpa ada apa? Tujuan. Ini enggak jelas berarti. Orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan cuma dua, dia bahlul, linglung, atau dia orang gila. Allah tidak demikian. Allah tidak berbuat kecuali ada apa? Hikmah. Tapi tujuan itu bukan kebutuhan. Bukan apa? Beda antara kebutuhan dengan apa? Tujuan. Jadi hati-hati kalau ada perkataan Allah berbuat tanpa tujuan, apa maksudnya? Kalau maksudnya sebagaimana dipahami Ahlus Sunnah, maka itu benar. Tapi kalau maksudnya Allah berbuat tanpa hikmah, tanpa tujuan, maka ini adalah pendapat Ahlul Bidah yang menafikan al-hikmah, di antaranya orang Asy'ariyah, dan ini ada bahasnya khusus tentang sifatul hikmah. Sudah pernah saya bahas. Baik, kita lanjut. Paham? Paham tidak? Di antara tujuan saya pingin misalnya, saya pingin orang tersebut misalnya supaya saya ngajarin dia supaya dia jadi baik. Saya tidak butuh dengan dia, paham? Ini sederhana kita logika. Saya ngajar seorang, saya tidak butuh dengan dia. Tidak ada manfaat sampai dia, tapi saya pingin dia baik. Kalau dia baik untuk dia sendiri. Misalnya kita bicara manusia saja. Jadi beda antara kebutuhan dengan apa? Tujuan. Beda. Tujuan tidak mesti butuh. Tidak mesti butuh. Dia enggak baik, enggak ada urusan. Cuma demi kebaikan dia, silakan. Saya tidak butuh dia baik kok. Dia enggak baik juga, saya sudah tidak ada masalah ya. Taib.
perkataan At-Tahawi berikutnya. Berikutnya At-Tahawi berkata, Razikun At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau berkata, Razikun bila mu'nah. Allah memberi rezeki tanpa ada kesulitan. Mu'nah maksudnya thiqal atau kulfah. Tanpa ada rasa berat sama sekali, tanpa ada kesulitan sama sekali. Dan beliau menggunakan lafal razik. Razik itu isim fa'il. Ini isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan continue, berkesinambungan ya. Razik itu sama dengan yarzuk. Razik sama dengan yarzuk. Seperti dikatakan, aina anta dhahib? Kemana kau hendak pergi? Ana dhahibun ila suq, yaitu aku sedang berjalan menuju pasar. Belum sampai tapi sedang berjalan menunjukkan continuous, menunjukkan continue. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inni rafi'uka ilayya, aku akan mengangkatmu, ya. Untuk akan mengangkatmu. Jadi kalau rafi bisa jadi masa depan, bisa jadi continue. Di antaranya terkadang menunjukkan masa depan. Seperti kata Allah kepada Nabi Isa, aku akan mengangkatmu. Allah menggunakan isim fa'il, ya. Tapi maksud di sini adalah razik, maksudnya maknanya seperti fi'il mudhari yang menunjukkan continue, karena Allah memberi rezeki tiada henti-hentinya. Dan seluruh Allah memberi rezeki tersebut bila mu'nah, tanpa ada thiqal, tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesusahan sama sekali. Adapun dalilnya, pertama kita bahas pada ucapan At-Tahawi ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini menekankan bahwa Allah tidak butuh kepada yang lainnya, berarti sebaliknya makhluk membutuhkan kepada siapa? Allah. Makhluk membutuhkan kepada Allah. Di antaranya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk dia berasal dari sesuatu yang tidak ada. Maka dia membutuhkan kepada Allah dari 2 hal. Pertama, dia membutuhkan untuk dari tidak ada menjadi ada, dan dia membutuhkan untuk maintenance dirinya. Dan ini semua terkait dengan rizki. Semua terkait dengan apa? Rizki. Seandainya Allah putus rizkinya, maka dia akan binasa atau selesai urusannya. Ya, makhluk itu membutuhkan Allah dari 2 hal. Pertama, dari Allah memberikan dia rizki berupa ruh, dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua, untuk maintenance dia supaya tetap bisa eksis hidup, dia membutuhkan rizki. Dia membutuhkan apa? Rizki. Maka konsekuensi ketika Allah menciptakan makhluk padahal Allah tidak butuh mereka, justru mereka yang butuh kepada Allah, maka Allah memiliki sifat razak, yaitu memberi rizki. Maka ketika kita tahu bahwasanya makhluk membutuhkan rizki dan Allah memberi rizki kepada mereka, mungkin timbul pertanyaan, makhluk begitu banyak, apakah susah bagi Allah memberi rizki pada mereka? Itu yang dibahas oleh At-Tahawi ini. Jika terbayang makhluk begitu banyak, nah apakah susah bagi Allah memberi rezeki kepada mereka, makhluk yang begitu luar biasanya banyak? Maka Tahawi berkata, razikun bila mu'nah. Mudah Allah memberi rezeki tanpa ada kesulitan sama sekali. Kita kalau mau kasih makan anak istri susah atau gampang? Susah. Ya, susah. Ya, tapi ada rezekinya, tapi harus usaha. Semakin harus banyak berpikir, semakin harus banyak beraktivitas. Tambah banyak anak, tambah juga semakin apa? Berpikir. Tambah istri banyak juga apalagi. Makanya semakin banyak tanggungan, semakin berat. Itu otomatis. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki 1, 1000, sejuta, semiliar sama saja. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat Az-Zariyat yang sudah kita singgung tadi. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi rezeki dan Dia adalah zat yang Maha memiliki kekuatan. Taib. Di sini 2 hal Allah disebut Allah Razzaq. Innallahu war-razzaq. Dia adalah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Dari 2 hal yang menunjukkan 2 hal. Yang pertama, semua makhluk dijamin rezekinya. Semua makhluk dijamin rezekinya. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka sudah ditetapkan rezekinya dari awal sampai dia mati atau sampai meninggal dunia. Sebagaimana kata Jibril, memberi wahyu kepada Nabi, wahyu Allah kepada Nabi, kata Nabi SAW, Inna Jibril atau Inna Ruhal Qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril meniupkan pada ruhku, dia menyampaikan bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali telah sempurna rizkinya. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha."
Kata Allah, tidak ada satu hewan melata pun di atas muka bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh siapa? Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda. Allah tahu di mana dia tinggal, di mana dia mencari rezeki. Ada pendapat demikian. Jadi Allah tahu kalau dia lagi tidur di tempat tidurnya di mana atau jadi istirahat di mana, dan kalau dia lagi cari makan arahnya di mana. Allah tahu. Makanya Allah siapkan rezekinya. Dia mainnya sini ke sini, sini ke sini, nanti main ke sana ke sini. Allah tahu di mana dia berjalan-jalan selama di siang hari, kalau malam hari istirahat di mana. Makanya Allah mengatakan wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaah. Allah tahu. Ada pendapat dan Allah tahu hidupnya dan matinya. Mustaqarrah mustaudaah maksudnya Allah tahu hidupnya dan matinya. Allah tahu dia hidup dari kapan sampai kapan. Maka rezekinya Allah siapkan. Gampangannya kalau kita budgetingnya sudah ada, paham? Dari dia hidup sampai dia mati. Itu makna wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaah. Setiap makhluk, bukan cuma manusia, seluruh hewan, seluruh yang hidup sudah diatur rezekinya dari awal sampai akhir. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la ya'lamu rizqaha la ta'lamu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata, dia tidak bisa mengatur rizkinya. Allah yang beri rizki kepadanya dan juga kepada kalian. Itulah mengatakan, jangankan kalian manusia, hewan aja yang kalian tidak perhatikan. Binatang-binatang di bawah tanah, bahkan di dasar lautan. Ya, dengan mungkin miliaran spesies, ya. Semuanya ada rizkinya. Ekosistem Allah atur sedemikian rupa, kapan dia hidup, kapan dia mati. Semuanya sudah diatur oleh Rabbul Alamin. Kalau hewan-hewan yang mungkin tidak dihisap saja sudah diatur rezekinya, apalagi yang kalian yang bakalan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, maka Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq yaitu Maha Pemberi rezeki, maka setiap hamba dijamin rezekinya. Setiap hamba dijamin rezekinya. Taib. Selain itu ternyata Allah sangat kuat. Allah menggandengkan sifat kuat dengan sifat pemberi rezeki. Kata Allah, "Innallahu war-razzaqu dzul quwwah." Sungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki dan kuat dalam memberi rezeki. Apa maksudnya kuat dalam memberi rezeki? Ada beberapa makna menunjukkan kuatnya Allah dalam memberi rezeki. Pertama, rezeki tersebut sampai kepada seluruh makhluk. Rezeki tersebut sampai kepada seluruh makhluk. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang tersisa. Semua rezeki dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jumlah makhluk begitu banyak sekali. Manusia saja banyak, ya. Hewan apalagi banyak, burung-burung, hewan melata, ya. Ikan begitu banyaknya, ya. Hewan laut begitu banyaknya, semuanya ada tanggungan rezekinya dan tidak satu pun yang terluputkan. Semuanya sudah ada rezekinya. Berarti Allah kuat dalam memberi rezeki, kuat dalam memberi rezeki. Yang kedua, di antara yang menunjukkan kuatnya Allah memberi rezeki, ternyata Allah memberi rezeki terus menerus. Ini yang menakjubkan, terus menerus. Dari sejak pertama kali Allah menciptakan makhluk sampai terus menerus tiada hentinya. Sudah ada rezekinya. Sampai masuk surga dan neraka, kemudian penghuni surga dapat rezeki yang tiada penghujungnya. Nabi bersabda, saya tuliskan hadisnya, yadullahi mal'a. Kata Nabi, tangan Allah penuh dengan rizki. La taghidhuha nafaqatun. Tidak ada nafkah yang Allah berikan yang mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah penuh dengan rezeki. Kalau ada yang Allah keluarkan, tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak mengurangi aset Allah kalau kita bahasa kita, tidak mengurangi aset Allah. Sahaul laili wan nahar. Allah dermawan siang dan Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, Sahaul laili wan nahar. Allah dermawan siang dan malam. Kemudian Rasulullah mengajak kita berfikir, berenungkan tentang besarnya, luasnya aset Allah. Ara'aitum ma anfaqa mundhu khalqis sama'i wal ard. Bayangkan sudah berapa banyak yang Allah keluarkan rizki yang Allah berikan kepada makhluk semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Sungguhnya yang Allah keluarkan untuk makhluknya sejak Allah menciptakan pertama kali tidak mengurangi aset Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi. Kenapa tidak mengurangi? Karena Allah kalau ingin memberi rezeki tinggal kun fayakun. Jadi tidak akan berkurang, karena bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada, apa susahnya? Ya, yang jadi akan berkurang itu kalau untuk membuat sesuatu butuh bahan. Allah kan tidak butuh bahan. Tinggal mencipta dari tidak ada menjadi ada, selesai. Maka tidak akan berkurang secara logika, tidak akan berkurang. Mau diambil sebanyak apapun tidak bakalan berkurang. Allah tetap maha kaya. Oleh karena dalam hadis, ya,
Bahkan di antara kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, poin ketiga, Allah memberi rezeki dengan kekuatan, yaitu Allah memberi rezeki dalam satu waktu bisa, dalam satu waktu, tidak perlu bertahap. Seluruh makhluk Allah kasih rezekinya waktu yang sama. Waktu yang sama. Caranya urusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia yang pertama kali sampai terakhir, itu dari Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat. Demikian juga jin dari awal, jin pertama sampai jin terakhir, semua berkumpul pada satu dataran. Semua satu dataran, satu daratan kumpul semua. Kemudian semuanya meminta kepadaku dalam waktu yang sama. Fasa'aluni, semuanya minta. Suruh minta selama 1 jam. Itu 1 jam sudah minta apa aja? Banyak 1 jam. Pasti dikabulkan. Kira-kira minta apa? 1 jam nih banyak mau diminta. 1 hari penuh minta seluruhnya. Fa'ataitu kulla wahidin minhum minkum mas'alatahu. Kemudian saya kabulkan semua orang yang minta, saya kabulkan. Seluruh penghuni bumi, ya, manusia, jin dari awal sampai akhir, entah berapa, mungkin triliun, mungkin ya, banyak sekali. Maka tidak mengurangi asetku sama sekali. Kecuali seperti kata Allah, Rasulullah kasih gambaran, kata Allah, kecuali seperti jarum dimasukkan ke lautan kemudian diangkat. Kira-kira air yang tersisa di jarum tersebut mempengaruhi banyaknya lautan? Tidak. Artinya sangat sedikit. Itu pun air tersebut jatuh lagi, ya enggak? Karena jarum kan licin, diangkat, jatuh lagi. Hal ini mudah karena kekayaan Allah tanpa batas. Makanya seorang penyair berkata, "La tas'alanna bunayya Adam hajatan fas'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu." Kata seorang penyair, janganlah kau minta keperluan kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintu-pintu rezekinya tidak pernah tertutup. Ya. Kemudian dia berkata, Allahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina tas'alu yaqdabu. Allah marah kalau engkau tidak minta kepadanya. Adapun anak Adam marah kalau kau minta kepadanya. Kata Allah dalam hadis, kata Rasulullah SAW, man lam yasillah yaqdab minhu. Siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kenapa ada sombong? Ente emang bisa hidup tanpa Allah? Terus sok-sok tidak mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, kita minta sama Allah perkara apa saja. Allah mengatakan dalam hadis qudsi terkait dengan hadis Abu Dzar Al-Ghifari, hadis yang masyhur. Allah mengatakan, "Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya lapar kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku. Allah suruh kita minta makan kepada Allah enggak? Minta makan. Makanya sebagian salaf bahkan berdoa minta garam dalam sujudnya. Karena makan dulu kalau ada garam enak. Itu sederhana, ada garam sudah nyaman. Sampai sebagian salaf berdoa minta garam dalam sujudnya. Maka kata Ibnu Rajab ini dalil bahwasanya minta hal kecil pun kepada Allah enggak usah malu. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan kepada aku, beri makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni uksikum atau aksukum. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku kasih pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian kepada kalian. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika kelaparan dia berdoa. Tsumma tawalla ila dhil, kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguhnya aku fakir dengan anugerah yang kau berikan kepadaku. Kata sebagian salaf, dia minta roti. Dia minta roti, lapar. Dan Allah kabulkan, Allah kasih dia makanan setelah itu. Jadi kita enggak usah ragu-ragu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah ragu-ragu, Allah kasih antum, kalau permintaan antum tidak ada susahnya bagi Allah. Karena aset Allah tidak terbatas. Kalau minta sama orang kaya, kita enggak enak karena aset dia terbatas. Orang kaya meskipun dia triliuner tetap terbatas enggak asetnya? Terbatas. Dia kasih antum sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama dia terganggu.
Antum datang pertama, silakan minta apa saya kasih. Kedua, berkurang nadanya, silakan. Ada perlu apa? Ketiga, kamu ada perlu apa? Mulai berubah. Belum selesai urusanmu. Lama-lama kamu ngapain di sini terus? Ya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah jika engkau tidak minta kepadanya. Wa bunayya Adama. Adapun anak Adam kalau kau minta dia malah marah. Baik. Yang ketiga yang menunjukkan Allah kasih rezeki tidak susah sama sekali. Karena aset Allah adalah dari tinggal bilang apa kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ingin sesuatu tinggal bilang jadi maka jadilah. Tidak ada yang susah bagi Allah. Maka tidak sulit bagi Allah. Allah kasih rezeki 1 orang, 1 miliar, 1 triliun sama saja bagi Allah. Semuanya mudah. Tinggal bilang kun fayakun. Tinggal bilang kun fayakun. Maka ini di antara berbedanya Allah dari makhluk. Selain Allah tidak membutuhkan, Allah yang justru memberi rezeki kepada seluruh makhluk dengan kekuatan yang luar biasa. Innallahu ar-razzaqu dzul quwwah. Allah memberi rezeki dengan kekuatan tanpa ada kesulitan sama sekali. Razikun bila mu'nah. Allah memberi rezeki tanpa ada kesulitan. Tapi kita lanjutkan. Faham sampai sini? Masih ada 2 poin lagi. Tapi berikutnya At-Tahawi berkata, mumitun bila makhafah. Allah mematikan tanpa takut. Allah mematikan tanpa takut. Tidak ada rasa takut ketika mematikan. Beda dengan makhluk-makhluk terkadang membunuh orang karena ada kekhawatiran. Ini saingannya, ini akan merebut kekuasaannya, ini mengganggu dirinya, ya. Maka dia bunuh supaya dia tidak terganggu. Adapun Allah Subhanahu wa taala jika ingin membunuh atau mematikan, maka tidak ada rasa takut, tidak perlu khawatir sama sekali. Dan Allah adalah muhyi wa mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Taib, kita ada 3 poin. Yang pertama yang kita bahas tentang sifat al-imatah. Al-imatah mematikan, ini satu fi'il Allah. Ya, di antara af'alullah, di antara perbuatan-perbuatan Allah, atau ini bukan, kita tidak bilang sifat, tapi kita bilang af'al, ya. Fi'il. Perbuatan imatah mematikan lawan dari perbuatan al-ihya menghidupkan. Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian kufur kepada Allah padahal kalian dahulu amwatan, itu masih janin. Fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian, itu diberikan ruh, kemudian kalian keluar di atas muka bumi ini. Kemudian kalian menjalani kehidupan. Thumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian di atas muka bumi ini. Thumma yuhyikum, kemudian Allah bangkitkan, hidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab dan dibalas. Jadi Allah menghidupkan dan mematikan. Dia yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Taib. Pembahasan kedua tentang al-maut. Al-maut ini apa? Al-maut Allah mematikan yaitu dengan menciptakan kematian. Menurut pendapat Ahlussunnah, kematian meskipun dia suatu yang abstrak, tetapi adalah suatu wujud, suatu yang ada. Karena Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah, alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, dia Allah yang telah menciptakan kematian. Berarti kematian diciptakan, dari tidak ada menjadi apa? Ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan juga menghidupkan suatu kehidupan. Ya. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalan yang terbaik. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya namanya kematian adalah sifat wujudiyah, suatu yang ada meskipun dia abstrak. Dia suatu yang ada. Seperti kalau kita beramal, amal itu ada meskipun bukan suatu benda yang konkret. Sebagaimana kehidupan adalah suatu yang konkret, kehidupan. Kematian juga suatu yang ada dan dia lawan daripada kehidupan. Lawan kehidupan apa? Kematian. Beda seperti falasifah. Falasifah mengatakan, ahlul filsafat, kematian itu enggak ada. Kematian itu hilangnya kehidupan. Sifat adamiyah, suatu yang tiada.
Namun yang benar, ini kita mungkin di luar logika kita, tapi yang benar bahwasanya kematian itu suatu yang ada. Di antara dalil akan hal ini datang dalam hadis, yu'ta bil mauti yaumal qiyamah ala surati kabshin amlah. Pada hari kiamat kelak kematian akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kambing, dalam bentuk seekor domba di antara penghuni surga dan di antara penghuni neraka. Kemudian disembelih. Allah bertanya, "Tahukah kalian siapa ini?" Mereka bilang, "Kami tahu." Kami tahu ini kematian. Kematian. Maka disembelihlah kematian tersebut di antara penghuni surga dan penghuni neraka, maka dikatakan kepada ahlul jannah, "Ya ahlal jannah, khuludun la mauta fiha." Wahai penghuni surga, kalian akan abadi, tidak ada kematian bagi kalian karena kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, kekekalan pada kalian, tidak ada kematian lagi. Maka ketika itu penghuni surga semakin bahagia, penghuni neraka semakin menderita. Ya, itulah namanya kematian. Berarti kematian diciptakan dan akan dihadirkan dalam bentuk dikonkretkan oleh Allah. Dan ini banyak dalam, saya sebutkan dalilnya, disebutkan oleh Ibnu Abilis Al-Hanafi dalam syarah At-Tahawiyah. Beliau sebutkan dalil tentang bagaimana terlalu banyak dalil bahwasanya suatu yang abstrak akan dirubah menjadi konkret oleh Allah pada hari kiamat kelak. Semisal dengan kematian yang abstrak dijadikan konkret dalam bentuk kambing yang disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya amal soleh. Bukankah amal soleh nanti ditimbang pada hari kiamat kelak? Ditimbang atau tidak? Ditimbang. Ditimbang jadi sesuatu yang konkret. Di antaranya la ilaha illallah datang dalam bentuk kartu. Dalam bentuk apa? Kartu. Contohnya lagi pada seorang yang meninggal kemudian masuk alam barzah, datang kemudian bentuk seorang yang tampan, yang menawan, yang harum, maka ditanya, "Man anta, siapa engkau?" Maka orang itu berkata, "Ana amaluka saleh." Aku amal solehmu ketika kau masih hidup. Allah datangkan dalam bentuk seorang pemuda yang tampan dan wangi. Sebaliknya, datang seorang yang buruk rupa, kemudian baunya busuk, maka penghuni kuburan berkata, "Man anta, siapa engkau?" Maka dia berkata, "Ana amaluka sayyi." Aku adalah amal burukmu ketika di dunia. Ya. Allah datangkan dalam bentuk apa? Manusia. Contohnya lagi juga tentang Al-Quran, ya. Siapa yang baca Al-Quran, ya maka kata seperti Nabi SAW, "Iqra'u Al-Baqarah wa Ali Imran." Bacalah surat Al-Baqarah, Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Bacalah surat Al-Baqarah, surah Ali Imran. Sungguhnya keduanya akan datang dalam seperti naungan pada hari kiamat kelak. Dan banyak seperti dalil-dalil bahwasanya suatu yang abstrak berubah menjadi konkret. Intinya, Ahlussunnah mengatakan kematian bukanlah suatu yang non wujud, tapi dia suatu yang wujud, namun dia abstrak. Karena dalil menunjukkan ini hal gaib, kita beriman aja ya. Baik, permasalahan yang ketiga, At-Tahawi berkata, "Mumitun bila makhafah." Allah mematikan tanpa ada kekhawatiran sama sekali. Dan Allah munazzahun minal khauf. Allah suci dari sifat takut. Sifat takut itu sifat tercela, ya. Sifat takut sifat yang tercela. Di antaranya mereka berdalil dengan firman Allah, "Fadamdama 'alaihim rabbuhum fasawwaha wa la yakhafu uqbaha." Kata Allah, Allah pun binasakan kaum Samud, Allah ratakan mereka, kemudian kata Allah, "wa la yakhafu uqbaha." Banyak ahli tafsir atau para salaf mengatakan yaitu Allah tidak takut dengan dampak dari Allah membinasakan mereka. Allah tidak khawatir dengan dampak dari Allah membinasakan apa? Mereka. Jadi kalau Allah ingin siksa saja, enggak ada dampak yang Allah perlu takutkan. Jadi Allah matikan tanpa ada ketakutan sama sekali. Manusia ketika membunuh mungkin dia membunuh karena takut, atau setelah membunuh dia ketakutan. Dia membunuh karena dia takut, maka dia bunuh karena mungkin saingan dia, atau setelah membunuh dia ketakutan ada yang balas suatu saat, dia khawatir, dia gelisah. Allah tidak perlu, karena Allah tidak ada rasa takut sama sekali. Karena rasa takut itu timbul dari beberapa hal, di antaranya kurangnya ilmu. Kenapa seorang takut? Takut dia tidak punya ilmu apa yang terjadi di masa depan, dia nggak tahu, maka dia takut. Seperti sebagian orang takut tidak? Takut. Mau kawin lagi takut, nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Takut atau tidak? Takut. Karena kurangnya ilmu, takut. Tidak tahu yang terjadi di masa depan. Benar tidak? Kurangnya kudrah, tidak punya kemampuan. Mau ini aduh, takut. Mau mukul dia takut, mau ini takut. Makanya karena tidak punya kekuatan takut. Beda orang kalau punya power dia tidak perlu takut.
Karena manusia itu tidak ada kudrahnya sempurna, pasti ada rasa takut. Sama iradahnya, kemauannya tidak kuat, dia takut-takut. Tapi kalau kemauannya pasti, apa yang dia kehendaki pasti terjadi, maka dia tidak perlu takut. Maka karenanya Allah munazzahun an sifatil khauf. Allah itu suci dari takut. Karena Allah sempurna ilmunya, Allah sempurna kudrahnya, Allah sempurna iradahnya. Faham? Faham tidak? Tapi yang terakhir yang kita bahas, ini sudah? Sudah? Tapi yang terakhir kita bahas, At-Tahawi berkata, ba'ithun bila masyaqqah. Ba'ithun bila masyaqqah. Allah membangkitkan tanpa kesulitan sama sekali. Ini isyarat, ada 3 poin yang saya bahas. Pertama, isyarat pada perkataan Tahawi sebelumnya tentang mumitun bila makhafah, mematikan tanpa rasa takut, bahwasanya Allah mematikan makhluk itu ada tujuan. Tidak perlu takut karena Allah akan bangkitkan mereka untuk dihisab dan untuk diberi balasan. Jadi Allah mematikan makhluk itu untuk dihidupkan lagi, iya enggak? Summa yumitukum, summa yuhyikum. Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan lagi. Summa ilahi turja'un, untuk dikembalikan kepada Allah, untuk dihisab dan untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka imatah Allah mematikan itu ada tujuan, yaitu untuk membangkitkan dan untuk hisab dan untuk hari pembalasan. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan karena menganggap hari kebangkitan itu sulit. Bagaimana bangkitkan makhluk yang sudah tulang belulang? Allah sebutkan di akhir surat Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidaklah manusia bagaimana dia berpikir dia dulu diciptakan dari air mani yang hina, kemudian tiba-tiba dia menentang. Dia tidak pikir dia terbuat dari air mani, kemudian dia menentang. Menentang apa? Menentang bahwasanya dia akan dikembalikan lagi. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia kemudian bertanya tentang hal, dia buat perumpamaan sementara dia lupa dia dulu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari air mani yang hina kemudian menjadi manusia fisik yang luar biasa. Air mani kan kalau kita bilang apa ya, benda yang cairan, tiba-tiba jasad yang kokoh tiba-tiba berpikir bisa gini kemudian bisa membantah. Wa nasiya khalqa, dia lupa diciptakan dari air mani. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Nah, ini kayaknya berat. Gimana caranya? Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah luluh, sudah hancur, lebur? Gimana bisa kembali lagi? Allah bantah. Tidak ada susah bagi Allah. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang telah menciptakanmu pertama kali bisa menciptakan kedua kali. Mudah atau tidak? Kau kan dulu tidak ada menjadi ada, dari air mani menjadi, bikin lagi gampang, apa susahnya? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dialah Allah yang menciptakan pertama kali bisa menciptakan kedua kali. Ya. Dalam ayat yang lain, wa huwa ahwanu alaih, bahkan lebih ringan menurut pandangan kita. Kalau sudah pernah buat pertama kali, buat ulang mudah atau susah? Mudah. Yang pertama kali menciptakan awal yang susah. Kalau mengulangi lagi mudah. Huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya, dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Kemudian di antara hal yang membuat orang menganggap susah, bagaimana tulang belulang ini sudah hancur kok bisa? Ya Allah gampang dengan logika. Yang bikin pertama kali, bikin kedua kali gampang. Yang kedua, bagaimana tulang yang sudah dingin bisa menjadi hidup lagi? Karena hidup itu butuh sesuatu yang panas dan ada kelembaban. Maka Allah kasih logika. Alladzi ja'alakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian api dari kayu? Kayu itu kan basah, ya enggak? Basah. Kemudian tiba-tiba dia basah, kemudian tiba-tiba dia keluar api yang kering dan panas. Artinya Allah ingin menjelaskan ada suatu zat yang berlawanan sifatnya keluar dari zat yang berlawanan sifatnya. Kayu itu kan apa? Basah kan? Basah, kemudian keras. Tiba-tiba keluar darinya apa? Api yang kering. Nah sama ini sekarang kau lihat tulang belulang, kelihatannya sudah tidak ada apa-apanya, dingin. Allah bisa kasih hangat kembali. Allah bisa kasih hangat kembali untuk menjadi makhluk yang hidup. Sebagaimana api keluar dari kayu yang kering dan basah. Paham? Subhanallah, bagaimana logika Allah membantah dengan logika mereka berpikir.
Alladzi ja'alakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyuhiya an yakhluqa mithlahum? Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang lebih hebat, lebih repot daripada menciptakan tulang dihidupkan kembali? Ciptakan langit bumi susah atau rumit atau gampang? Susah kalau menurut pikiran kita kan. Bumi dengan repotnya, langit dengan luasnya rumit. Kata Allah itu mudah. Kalau langit dan bumi saja mudah diciptakan, apalagi cuma ngidupin kembali, gampang. Maka Allah kemudian tutup akhir ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Semuanya mudah, tinggal kun fayakun. Jadi jangan dianggap susah. Karena sebagian orang menolak adanya hari kebangkitan, menurut mereka enggak masuk akal. Susah, gimana caranya? Lah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kata mereka, kalau kita sudah tulang belulang, sudah tersebar ke sana sini, badan kita ke sana kemari, daging kita dimakan tercerai-berai, terpencar ke sana kemari, tumpuk menumpuk, maka bagaimana bisa kembali? Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami tahu bagian tubuh mana mereka yang berubah menjadi zat lain, dimakan oleh tanah. Kita kalau dikubur, tanah kita mungkin dimakan ulat, berubah jadi, Allah tahu ini berubah ke zat yang mana, mau dikembalikan mudah bagi Allah. Allah bantah syubhat tersebut. Kata Allah, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami sudah tahu kemana tubuh kalian berubah. Mau dikembalikan lagi mudah bagi Allah. Jadi jangan dianggap susah kalau Allah ingin membangkitkan manusia kembali. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak dalil yang menunjukkan mudah bagi Allah untuk membangkitkan. Tadi sudah kita sebutkan di antaranya Allah berfirman, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah." Kata Allah, Allah menciptakan kalian manusia seluruhnya miliaran triliunan, dan Allah membangkitkan kalian seluruhnya miliaran seperti cipta satu makhluk. Tidak ada susah. Cipta satu, cipta banyak, bangkit satu, bangkit banyak, semuanya tinggal kun fayakun. Tidak ada susahnya. Tidak, alhamdulillah demikian. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.